jurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan praktek UPIN dengan bimbingan klasikal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya cek kerapian dulu ya. Untuk seragam semua, seragam? Seragam. Oke. Berarti terima kasih untuk kedatangannya. Mungkin sebelum dimulai, silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Untuk apa nanti kaitannya dengan pembagian kelompok, nanti saya absen dulu. Untuk selfie ada Ada Bu. Suci, Hadir Bu. Marianti. Ada Bu. Kemarin nggak masuk kenapa? Sakit Bu. Oh, sakit, sekarang udah sembuh ya. Berarti hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Wahyu ada. Ada Bu. Hilma, Ada Bu. Dia, Ada Bu. Jelita, Ada Bu. Karisma, Ada Bu. Ardina, Ada Bu. Adinda. Tidak ada Bu. Oh, Adinda nggak masuk. Ya, nanti semoga cepat sembuh, besok bisa bergabung lagi. Oh, pantesan kursinya 01, berarti nggak masuk ya. Iya. Ada surat izinnya? Ada. Tidak ada. Oke, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan topiknya. Topiknya tentang tips berwirausaha. Nanti saya harap kalian nanti bisa mengaplikasikan tentang wirausaha di sini. Ikuti kegiatan ini dengan semangat ya. Dengan semangat, dengan senang. Nanti saya harap di akhir sesi kalian punya gambaran tentang berwirausaha. Habis itu nanti kalian bisa mempraktikkan wirausaha. Karena apa? Saat ini lapangan pekerjaan itu semakin sedikit, tapi peluang kita untuk berwirausaha masih banyak. Tergantung kreativitas tangan kalian, memutar otak kalian. Nah, itu nanti akan bisa berwirausaha. Ini nanti untuk topiknya kiat sukses berwirausaha. Diharapkan dengan topik tersebut kalian nanti mampu menganalisa apa sih itu wirausaha. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang selanjutnya, kalian nanti bisa menganalisa tentang kiat sukses berwirausaha. Itu paham ya? Oke, sebelum kita lihat video ini, nanti ada sebuah video, Bumandi menayangkan sebuah video yang kaitannya dengan kegagalan seorang wirausaha. Nah, nanti habis video nanti silakan nanti didiskusikan. Sebelum kita lihat video, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa sih wirausaha itu? Tentang wirausaha apa? Oh, iya Kak. Coba. Adalah kemampuan untuk mencoba hal-hal baru. Mencoba hal-hal baru yang kaitannya dengan skill kita. Setuju? Setuju. Oke. Berarti yang kaitannya dengan skill kita, hal yang baru. Yang selanjutnya mungkin ada yang lain. Apa sih wirausaha itu? Apa? Selfie, wirausaha itu kaitannya dengan mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru untuk berwirausaha, boleh ya? Karena apa? Ketika kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu, ya kan? Nah, ini nanti saya akan menayangkan sebuah video. Silahkan nanti dipahami betul. Sebelum lihat video, silahkan dibagi per kelompok 5-5, melingkar. Nanti diskusikan video ini. Silahkan bentuk kelompok dulu.
yang sudah saya kirim di grup WhatsApp nanti dikerjakan dan didiskusikan ya untuk LKPD-nya. Bisa kelihatan videonya? Bisa. Menurut saya, semua orang bisa sukses karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Satu malam saya dikejutkan oleh kabar bahwa ayah saya mengalami kecelakaan. Saya yang tadinya dimanjakan oleh berbagai fasilitas harus mengalami. Hari demi hari saya berusaha menjadi petarung jalanan, menjadi preman jalanan, darah demi perantau. Saya mencoba, tapi benar kata ini bukan kata orang saja, tapi apa yang saya alami. Ibu kota ternyata lebih kejam daripada ibu tiri. Saya profesional tidak ada yang berubah. Berulang kali saya lakukan, semua adalah gagal. Melihat sekeliling saya lihat ada toko yang menjualkan gadget, aksesoris dan juga handphone waktu itu ya. Saya pikir wah luar biasa kalau punya. Lagi-lagi penolakan yang ada sampai akhirnya saya memberikan satu hal yang istimewa yang tidak bisa ditolak lagi, yaitu saya katakan saya bersedia digaji hanya separuh tapi kerjanya 2 kali lipat daripada pekerja yang ada di situ. Setelah kerja 2-3 tahun di tempat handphone itu, saya udah posisinya general manager, terjadi kerusuhan Mei sehingga mengalami krisis moneter. Pada saat itulah saya terpaksa kembali lagi ke titik terendah di mana saya posisinya toko itu sudah tidak mampu menggaji saya, bahkan mengalami kerugian yang besar karena hancur. Akhirnya saya mencoba buka pameran di salah satu lapak di mall pembelanjaan. Saya menggunakan brosur yang dibuat oleh pameran, saya gunting gabus, tempelkan untuk menjadi semacam dami-dami yang saya pajangkan. Sekian waktu yang ada hanyalah kegagalan. Suatu hari lewatlah seorang owner daripada pemilik brand yang sedang merintis brandnya di Indonesia. Bapak itu dengan penuh keharuan dia bilang, saya besok akan kirim kepada kamu 10 unit handphone. Saya titip kepada kamu. Dalam 1 minggu kamu harus bisa menjual. Kalau tidak berhasil, maka saya tidak akan memberikan kesempatan ini lagi. Saya berhasil merintis brand tersebut menjadi bukan saja memiliki toko, tapi saya mempunyai banyak sekali cabang yang ada di mall-mall serta mendapatkan penghargaan yang luar biasa, bahkan sebagai salah satu retailer yang terbaik untuk merek tersebut di Indonesia. Dalam perjalanan bisnis saya, tentunya saya selalu berpikir one step ahead. Di mana orang berpikir seperti itu, saya sudah pikirkan dulu. Jadi, saya yang tidak paham online ini, saya bersikap sebagai seorang bos yang tidak mau belajar. Jadi, percaya pada partner, saya berikan sepenuhnya hak otoriti karena saya berpikir ini adalah teman sejati, teman baik. Jadi, dia menguasai online, saya mentitipkan semua, lalu yang ada apa coba? Dia sapu bersih, dia habisi semua yang ada, saya menerima penderitaan. Kondisi itu tentunya membuat saya seperti tidak bisa bernapas, bahkan keringat dingin itu mengalir seperti biji jagung. Saya mengalami down yang luar biasa, bahkan untuk berdiri saja saya seringkali seperti mau jatuh. Jam 2 pagi saya ingat, saya bentangkan tangan saya ke atas langit, kemudian saya berkata, Tuhan, kalau memang Engkau mau melakukan apa yang Engkau mau lakukan, lakukan saja. Ambil saja nyawanya. Saya menangis dan saya mohon ampunan pada Tuhan bahwa saya telah begitu jauh daripada Dia. Saya memohonkan diri saya sendiri sehingga saya lupa berserah, ikhlas pada apa kehendak Tuhan.
Dalam bisnis saya, terkadang untuk ke tempat ibadah, saya abaikan karena apa? Mengejar omset. Oke. Mungkin dari video tersebut silahkan didiskusikan. Sebelum didiskusi, mungkin ada yang berpendapat apa sih isinya video tersebut? Ya, Bang Karisma. Oke, Mas. Tentang seorang wirausaha yang gagal, namun beliau pantang menyerah dan bangkit kembali, lalu beliau sukses, tapi beliau tidak lupa akan Tuhannya. Berarti dia bisa jatuh bangun dulu pas waktu jaya itu lupa akan Tuhannya, bangkit lagi dia akhirnya ya sukses dan tidak melupakan Tuhannya. Oke, bagus. Oke, bisa dilanjut untuk diskusi kelompoknya kurang lebih nanti 5 menit. Jurusan saya apa? Dorot di jurusan ya, Tapi saya sih masih diwajib. Enggak, aku saya berarti kita diwajib. orang Keuntungan menjadi pengusaha. Ini dah. Terus ketiga, aku kira tidak maafkan aku. Waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan per kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 kami akan mempresentasikan tentang wirausaha. Yang pertama, pengertian wirausaha. Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Yang kedua, adapun tingkatan dan jenis dalam usaha. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta di luar pemakaian aset pribadi. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang kebutuhan modalnya antara 50 juta rupiah dan 200 juta rupiah di luar aset usaha. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang kebutuhan modalnya antara 200 juta rupiah dan 500 juta rupiah di luar aset. Yang keempat, usaha besar. Usaha besar adalah usaha yang kebutuhan modalnya di atas 500 juta rupiah. Yang ketiga, adapun jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha perdagangan produk primer. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, usaha perdagangan produk sekunder. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan produk bukan kebutuhan pokok. Yang ketiga, usaha perdagangan produk tersier. Usaha perdagangan produk tersier bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang dibutuhkan untuk kepuasan pembelinya, seperti barang-barang untuk menghibur atau menyenangkan diri. Yang keempat, usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Yang keempat, adapun sikap dan watak pengusaha. Kepribadian berasal dari bahasa personality. Kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas psikis dan yang diwarisi oleh atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Cukup sekian dari diskusi dari kami. Akan Mungkin dari kelompok 2 yang ada yang ingin ditanyakan? Ayo Bu, Ya. untuk yang usaha jasa apa saja contohnya? Contoh dari usaha jasa. Mbak Mariani mungkin dari kelompoknya bisa membantu menjawab. Izinkan saya untuk membantu menjawab pertanyaan dari Wahyu.
Adapun beberapa contoh usaha jasa yaitu ada jasa transportasi, jasa perbaikan, jasa pembangunan. Adapun contoh dari jasa jurusan saya yaitu jurusan keperawatan adalah jasa perawat dan jasa homecare, dan ada beberapa jasa lainnya. Terima kasih. Berarti jasa banyak ya, jasa transportasi, kaitannya dengan jurusannya Mbak Hilma tadi, home care, ya itu ya, mungkin bisa jelas home care nanti bisa dimulai ya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok berikutnya bisa maju, mewakili siapa? Suci. Iya. Ya, apa resiko seorang wirausaha? 3 ya? 3. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya. Oh iya. Bertanya, jurusan saya farmasi. Ketika saya ingin memulai usaha, apa sih kira-kira tipsnya dan dari mana kita akan mendapatkan modalnya itu? Oke. Mungkin kelompok 2 ada yang mau menjawab? Saya dulu. Oh, Kita bisa memulai dengan jualan online karena risiko kemungkinan kecil. Untuk modal kita bisa menyisihkan uang saku. itu? Iya. Oh, berarti bisa dimulai dengan apa namanya? Jualan online. Sekarang banyak ya jualan online. Nah, itu nanti bisa dimulai ya. Untuk apa namanya? Modalnya nanti kita bisa menyisihkan uang saku. Ketika nanti dikasih saudaranya, saya ingin menambahin, ketika dikasih saudaranya nanti bisa disisihkan juga. Ya, seperti itu. Mungkin wirausaha online, jualan online itu tidak membutuhkan biaya yang banyak, modal yang banyak, tapi nanti ketika kita pandai-pandainya kita mau mengelola akun kita yang buat jualan, itu sudah cukup ya? Cukup? Sudah ada? Jelas ya? Jelas. Silakan Mbak Suci bisa duduk kembali. Oke, terima kasih untuk diskusinya, untuk kaitannya dengan sukses berwirausaha. Mungkin dari kalian berwirausaha, mungkin tidak asing ya, berwirausaha. Mungkin tetangga kalian, saudara kalian, itu sudah banyak yang berwirausaha. Kayak tadi di video tadi, yang pada intinya jadi seorang wirausaha itu harus jatuh bangun, ya, jatuh bangun. Pak Tommy Wong tadi pernah di atas, pernah jaya, tapi jatuh juga pernah. Tapi ketika jaya, Pak Tommy Wong itu lupa akan Tuhannya, ya kan? Iya. Lupa akan Tuhannya. Karena apa? Dia hanya mengejar target omset lebih tinggi, dan dia lupa akan ibadahnya. Akhirnya dia jatuh lagi, ya kan? Jatuh mulai dari nol lagi, dan akhirnya dia punya pikiran lebih baik mati, ya kan? Karena apa? Dia memang jatuh di bawah sekali, posisi nol, nggak punya apa-apa. Dia berpikiran sampai lebih baik saya mati. Karena apa? Dia hidup seperti nggak berguna. Tapi ketika dia merenung, dia kembali mendekatkan diri kepada Tuhannya, beribadah sesuai dengan agamanya, dan akhirnya dia memulai lagi. Nah, semenjak itu memulai dan bisa berwirausaha lagi, berkembang lagi, dan tidak meninggalkan teknologi. Awalnya kan dia bos, lupa. Bos itu harus belajar. Dia kan lupa kan? Nggak belajar pas posisi jadi bos. Pasrahkan semua ke anak buahnya. Tapi anak buahnya belajar, mau belajar. Nah, dan pada akhirnya Tommy Wong rugi, dan mulai dari situ dia mau belajar
ketika sukses dia tidak lupa dengan Tuhannya, beribadah, dan akhirnya dia jaya sampai sekarang. Itu dari kisahnya video tadi. Bu Margi akan menyimpulkan sedikit. Mungkin sebelum Bu Margi menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan dari kalian? Ya, Karisma. Saya jadi paham tentang kiat sukses menjadi seorang wirausaha. Jadi menjadi seorang wirausaha tidak hanya yang berpendidikan tinggi, tetapi orang yang mempunyai tekad dan kesungguhan juga bisa berwirausaha dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulan dari Mbak Karisma itu ya, berwirausaha tidak membutuhkan modal yang banyak. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Mbak Selvi. Kesimpulan dari saya jadi paham tentang kiat menjadi pengusaha, antara lain meliputi kecakapan kewirausahaan dan keterampilan teknik kewirausahaan, serta saya paham tentang membangun kiat sukses berwirausaha dengan cara saya akan memulai usaha dengan jualan online. Dan yang berkaitan dengan sosmed, saya akan melakukan iklan yang berkaitan dengan jurusan saya di bidang jasa, yaitu iklan HomeCare. Sudah, Bu. Saya menyimpulkan tadi kesimpulan kalian. Sebelum Bu Margi menyimpulkan, bisa dilihat dulu, ini ada sedikit penyegaran, gambaran tentang kalian nanti. Siapa tahu kalian yang mau, tadi ada yang mau mencoba berwirausaha ya, nanti silahkan ini dipahami dulu. Sebelum kita memulai sebuah wirausaha, ini ada kiatnya. Mungkin tujuannya nanti dapat memiliki wawasan menjadi wirausaha. Itu ya. Dan selanjutnya sebelum kita mulai materi, silakan perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut ada yang ingin berpendapat? Gambar apa itu? Ini ada globe, globe, ada HP. Nah, ini macam-macam wirausaha. Nah, ada yang lampu. Nah, itu lampu itu kaitannya dengan ide. Ide nanti ini yang apa namanya? Yang ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan dunia. Ketika kalian berwirausaha sukses, dunia pasti kalian taklukkan. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, terus ini kaitannya dengan nih. Apa ini? Handphone. Ini juga handphone ya. Iya. Ini handphone ya. Iya. Berarti ketika kalian nanti berwirausaha harus dengan teknologi. Karena sekarang zamannya abad 21. Ini nanti ketika kalian bisa memanfaatkan teknologi, pasti kalian kalau mau mencoba dan punya ide yang cemerlang, pasti akan bisa. Ya? Bisa ya? Untuk selanjutnya ini. Pengertian tadi sudah dijelaskan ya. Ini untuk ciri orang tidak produktif. Ini yang harus kalian pahami. Ciri orang yang tidak produktif, termasuk kalian bukan? Silakan dipahami sebentar. Pribadi yang hanya senang mendengar saja, tidak pernah mengemukakan ide. Pendengar setia, ya. Padahal ide-idenya ya dia cemerlang, tapi nggak diungkapkan. Berarti kan orang nggak tahu, ya kan? Nah, ini untuk yang ini lebih senang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Maksudnya eksploitasi di sini memanfaatkan, betul? Memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Kalian pernah? Enggak ya? Untuk selanjutnya, lebih senang menyimpan segala macam informasi. Padahal informasi itu banyak, tapi dia lebih suka menyimpan. Contohnya, tadi kaitannya dengan teknologi. Kita punya HP, kita bisa membaca
informasi dari HP, tapi dia hanya cukup membaca, tidak diinfokan ke temannya. Oh, di sini ini ada contohnya, ada workshop tentang wirausaha. Cukup tahu, oh iya ada, tapi nggak diinfokan ke temannya. Itu salah satu menyimpan informasi. Itu untuk yang selanjutnya, sifatnya sentimental, suka merenung masa lalu. Masa lalu cukup ditinggalkan ya, cukup untuk dikenang, kayak pacar ya. Dan berarti untuk masa lalu tidak hanya pacar. Ketika kita mau mencoba wirausaha, dulu saya pernah mencoba wirausaha, tapi gagal, belum membuahkan hasil. Jadi mau melangkah lagi, itu apa namanya, bahasa Jawanya awang-awangan, males, ragu. Nah kayak gitu, jangan ya, karena apa, ini nanti kita termasuk orang tidak produktif. Nah, itu untuk selanjutnya, banyak mengetahui segala sesuatu tetapi tidak bisa mengungkapkan buah pikirannya. Maksudnya banyak mengetahui sesuatu itu banyak yang diketahui, tapi apa, mengungkapkan buah pikirannya ketika di depan forum tidak diungkapkan, cukup di kita saja, itu sama sekali ini termasuk orang tidak produktif. Paham ya? Untuk selanjutnya, dengan memperoleh imbalan, memasarkan pribadinya, memperoleh imbalan. Contohnya, ketika kita apa namanya, sama teman yang baru, oh aku ini orangnya super, saya dermawan, nah konyolnya hanya dijajakin, ditraktir, nah seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dia punya niatnya apa? Besok lain waktu biar dijajakin, kayak gitu, nggak boleh ya. Nah, untuk ini selanjutnya, self esteem. Oh ya, lebih senang mengikuti anggapan orang lain terhadapnya. Maksudnya di sini, anggapan orang lain itu belum tentu benar, tapi dia lebih senang mengikuti. Contohnya, mungkin orang lain beranggapan, yuk berwirausaha, yuk kita jajan, yuk kita apa namanya, berwirausaha, tapi di sini nanti tujuannya tidak hanya mengejar omset, tapi dia cari muka. Nah seperti itu anggapan yang salah, nanti ujungnya jadi ciri orang yang tidak produktif. Ada keinginan yang ingin cari orang tidak produktif? Tidak. Semua ingin ya. Untuk yang selanjutnya, ciri percaya diri. Tadi sudah dipelajari ya? Sudah. Tadi pas di diskusi sudah ada. Keuntungan berwirausaha juga sudah ada ya? Sudah. Resiko berwirausaha sudah? Sudah. Jadi sudah paham semua. Ini juga sudah ada. Pengalaman. Nanti untuk pengalaman wirausaha, silahkan dicoba sesuai dengan kemampuan kalian yang pertama. Yang kedua, tekad yang kuat tadi ya, yang sudah didiskusikan tadi. Nah, itu nanti ketika kalian sukses, jangan lupa Tuhan kalian, jangan lupa ibadah kalian. Kebetulan di sini muslim semua. Tadi contoh videonya tadi non muslim, tapi tidak menutup kemungkinan kita terapkan yang sisi positifnya yang bisa memotivasi kita ya. Paham ya? Hadis menambahi saja kesimpulannya, ternyata yang pertama itu menjadi seorang wirausaha itu tidak mudah. Yang pertama tadi kita harus punya tekad ya kan, tekad, terus keyakinan, terus apa namanya, mencoba. Ketika kita tidak mencoba, pasti kita tidak akan tahu untuk resikonya. Setelah kita mencoba, yang harus kita
antisipasi ada resikonya. Ketika kita berani mencoba, ambil berarti harus ada resikonya. Berarti nanti ketika kalian mau mencoba sebuah wirausaha, lihat dulu kira-kira kalau saya mau mencoba usaha ini, resikonya apa sih? Nah, kalian pelajari dulu untuk resikonya, gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, ketika nanti kalian berwirausaha sukses, jangan lupa Tuhan kalian. Karena apa? Setiap kesuksesan, setiap kegagalan kita ada Tuhan kalian yang selalu ada. Tapi Tuhan kalian minta ketika kalian sukses itu ya jangan lupa dengan Tuhan kalian. Kebanyakan di kita ingat Tuhan ketika kita sukses, ketika kita gagal. Tapi pesan dari video tadi, ingatlah Tuhan ketika kita sukses ataupun gagal. Gitu ya. Jadi nanti siap mencoba ya. Mencoba berwirausaha. Siap ya? Siap. Berarti apapun itu resikonya, siap berwirausaha. Karena apa? Peluang kerja sekarang semakin sempit. Ya. Ketika kita tidak mencoba untuk berwirausaha, setidaknya kita punya niat dulu. Nanti ketika kita sudah punya modal yang cukup, tekad yang kuat, bisa memulai sebuah wirausaha. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa evaluasi. Ini nanti saya kirim ke Google Form. Jangan lupa nanti diisi ya untuk hasil evaluasinya. Habis itu nanti diisi untuk tindak lanjut ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, silahkan salah satu dipimpin doa terlebih dahulu. Oh iya, silahkan kembali ke tempat duduk semula. Silakan salah satu pimpin doa dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.